Siapa sih yang harusnya pegang kendali dalam cinta dan hubungan? Di negara ini, lelaki biasanya mengambil kendali untuk mencintai wanita. Menjadi tabu untuk wanita menyatakan cinta terlebih dahulu. Karena salah satu alasannya adalah apabila cinta seorang wanita ditolak, maka wanita akan menanggung malu. Sebenarnya cerita ini mungkin hanya ada di kehidupan yang patriarkis. Wanita dilarang untuk menunjukkan inisiatif karena dalam konstruksi sosial terlihat sangat murahan. Di negara lain seperti Cina, ada sebuah suku yang budayanya terbalik, di mana para wanitanya yang harus menyatakan cintanya pada laki-laki. Semakin banyak mereka bergonta-ganti laki-laki, maka semakin bisa dianggap bahwa wanita itu memiliki derajat yang tinggi. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa konstruksi sosial itu terbalik? Tidak seperti di Indonesia. Karena di sana wanitalah yang memegang ekonomi. Di daerah Cina Utara itu banyak wanita yang pergi sebagai nelayan, sedangkan para laki-lakinya lebih suka untuk berdandan. Mungkin kalau kita sedikit berpikir kritis, kita bisa membayangkan bahwa pengungkapan cinta kepada seseorang cukup tergantung pada pendapatannya. Apabila seseorang yang ingin menyatakan cinta, tentu dia harus sanggup untuk mengajak makan, nonton, atau minimal membayar ongkos perjalanan. Akan tampak aneh apabila seseorang menyatakan cinta lalu meminta segala biaya pengeluaran pada orang yang dinyatakan cintanya. Dari contoh tersebut, mungkin sedikit terbayang mengapa secara lazim di Indonesia laki-laki lah yang menyatakan cinta. Salah satu sebabnya adalah karena laki-laki yang biasanya dikonstruksi untuk mengeluarkan uang atau menanggung biaya ekonomi dari sebuah hubungan percintaan. Seperti di Cina Utara, mengapa wanita yang menyatakan cinta? Itu dikarenakan wanita itu yang membiayai hubungan percintaan. Apakah kamu setuju kalau urusan cinta dan pernikahan dipegang laki-laki hanya karena laki-laki digambarkan dengan memiliki kemampuan untuk mencari uang?